Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya nih? Baik Kak. Kalau Geraldo di sini baik, kakak harap adik-adik yang di rumah juga baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke minggu pertama di bulan Juli. Walaupun kita masih beribadah seperti ini, kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih pada saat ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online kami ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan apa yang firman nanti disampaikan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkati kami selalu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini hari Minggu. Adik-adik tahu nggak hari Minggu tuh identik dengan hari apa? Harinya Tuhan Kak. Oh, harinya Tuhan. Tapi Geraldo tahu nggak kalau harinya Tuhan tuh sebenarnya setiap hari loh. Oh gitu ya Kak. Iya, jadi kita naikkan pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sekali lagi, hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu Minggu, harinya Tuhan. Setiap hari, setiap hari harinya. Nah adik-adik, karena tadi kita udah angkat pujian kita kalau setiap hari adalah harinya Tuhan, di mana mata Tuhan tuh selalu melihat kita setiap harinya. Jadi adik-adik jangan berbuat dosa ya, kita harus berbuat yang baik terus setiap harinya. Maka kita angkat pujian kita, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang buruk. oleh sebab itulah Jangan berbuat dosa, Tuhan melihat
Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik. baik yang buruk. Oleh sebab itulah Jangan berbuat dosa, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang buruk. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa, Tuhan melihat. Adik-adik, persiapkan hati adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, dan jangan main handphone ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kita semua yang ada di rumah? Kita sudah lama tidak bertemu di sekolah minggu kita, tapi kita pastikan kita dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Semuanya sehat? Apa? Puji Tuhan ya, Kak Evi doakan kita semua dalam keadaan sehat. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya menang atas pencobaan. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan urapi kami dengan firman-Mu yang akan ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Tolong adik-adik dalam mendengarkan supaya kami fokus dan berkonsentrasi. Tuhanlah yang ambil bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik katakan amin. Adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, Kak Evi mau ajakin kalian main games. Yuk pada berdiri semua ya, jangan duduk aja tapi kita mau main games. Siap-siap, fokus, konsentrasi, karena Kak Evi mau beri beberapa contoh. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang tidak baik. Jadi nanti adik-adik bilang yes untuk perbuatan yang baik dan no untuk perbuatan yang tidak baik. Kak Evi akan kasih contoh dulu, ada 10 soal nih. Jadi harus siap-siap dengerin ya. Yang pertama, kuis yang pertama adalah marah-marah. Kalau marah-marah, yes or no? Apa? No, no ya. Yang kedua, melawan orang tua? No juga. Nah, kalau belajar? Yes. Nah, kalau membantu orang tua? Membantu orang tua pastinya apa? Yes. Nah, kalau mencuri? Mencuri? No ya. Nah kalau adik-adik suka ngambek, kalau ngambek yes or no? No. Nah kalau berdoa, sekarang berdoa nih, berdoa yes or no? Berdoa? Yes. Memuji Tuhan? Memuji Tuhan yes or no? Apa? Yes. Kalau nonton TV terus sampai lupa waktu, dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang, sore, malam nonton TV terus. Yes or no? No. Kalau mendengarkan nasihat orang tua, ini yang terakhir nih, mendengarkan nasihat orang tua, yes or no? Yes. Nah, adik-adik kan sudah bisa memilih yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Sebaiknya dilakukan nggak kalau kita udah ngerti? Apa? Iya, kalau kita udah tahu yang mana yang baik, kita harus melakukan yang baik. Jangan udah tahu yang baik tapi nggak dilakukan. Nah, ini ada seperti Adam dan Hawa yang udah dikasih tahu sama Tuhan, jangan makan buah di pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, malah berani mengambil karena bujuk rayu siapa? Siapa? Iya, ular. Dirayu-rayu, Adam dan Hawa dirayu-rayu sama ular.
Hawa, ayo makan buah yang ada di sini, makan. Padahal Tuhan sudah bilang tuh, Tuhan bilang waktu itu jangan dimakan. Akhirnya mereka menjadi berdosa dan membuat Tuhan sedih. Seharusnya mereka kan tidak melanggar perintah Tuhan kan? Betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Ya. Kevi akan baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawa. Akhirnya adik-adik, pada saat mereka sudah memakan buahnya, mereka menjadi berdosa dan membuat Tuhan sedih kan? Seharusnya mereka tidak melakukannya karena sudah dilarang sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ada perintah yang dikasih ke kita, sebaiknya kita ikuti atau kita langgar? Ya, harusnya kita ikuti karena itu demi kebaikan kita. Ayo, terkadang kakak lihat nih adik-adik, kalau dibilang jangan lupa belajar sama mama papanya, ayo nak belajar. Tapi karena gak dilakukan, tidak dilakukan nih, besok nilai ulangannya jadi apa? Jadi jelek, ya kan? Itu akibat dari tidak menaati perintah. Terus disuruh mama ke warung, bilangnya entar dulu deh mah, entar dulu deh. Terus pas ke warung kembaliannya diambil, nggak dikasih ke mamanya, ya. Nah, itu melanggar perintah. Itu adalah perbuatan yang no, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jangan dilakukan ya adik-adik yang tidak baik. Kita harus bilang no. Coba sama-sama kita bilang no. 1, 2, 3. No pada perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Nah, karena Tuhan melihat adik-adik, jadi kita harus jujur dalam melakukan segala sesuatu. Adam dan Hawa juga ketahuan tuh sama Tuhan, ya kan? Akhirnya mereka ketahuan. Padahal mereka sudah sembunyi di rumput, sembunyi di pohon. Nah, tapi mereka tetap ketahuan. Lebih baik kita katakan yes pada hal baik dan no pada hal tidak baik. Setuju nggak adik-adik? Setuju ya? Berarti kita sama dong kalau setuju. Nah adik-adik, mari kita melakukan hal-hal yang terus menerus, hal-hal yang baik. Yang tidak baik kita jauhkan aja. Jadi apa kita bilangnya? No untuk perbuatan yang tidak baik dan yes untuk perbuatan yang baik. Habis dengar firman hari ini, jangan lupa ayat hafalannya nanti dimasukkan dalam grup WA orang tua ya. Minta tolong mama papanya untuk di-upload di grup WA orang tua. Ayat hafalannya dari 1 Korintus, sebentar.
Satu Korintus 10 ayat 13a untuk adik-adik di kelas Musa dan Ezra. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13a. Jadi isinya adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sampai di situ. Hafal dong ya enggak? 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, untuk adik-adik di kelas Daniel dan Yosua sampai remaja ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Isinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dihafalin adik-adik, jangan sampai enggak. Oke? Ya, kita sama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan, kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, yang remaja nih, jangan mentang-mentang udah besar, udah paling besar di antara adik-adik yang sekolah minggu, jadi nggak ada ayat hafalannya. Ayo kalian juga harus ikut ayat hafalan ya. Nanti dikasih sama gurunya yaitu Bang Daniel ataupun Kak Siska. Baik, firman Tuhan menang atas pencobaan. Sampai di sini, puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik. Tolong Tuhan, adik-adik sekolah minggu dan kami semua dapat melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat itu kami boleh dibimbing, kami boleh dilindungi dan Roh Kudus juga terus menemani kami. Baik kami beraktivitas di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana kami berada. Tuhan, lindungi adik-adik sekolah minggu selama kami tidak datang ke gereja, tapi biarkanlah adik-adik terus lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka terus melakukan hal yang baik dan terus menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang indah, firman yang begitu mengajarkan kami sehingga kami tahu terus menang atas pencobaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Nah, untuk adik-adik semua ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan, divideokan, nanti dimasukkan ke grup WA. Biar adik-adik semua dapat talenta dari kakak guru sekolah minggunya. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia hidup. Haleluya. Menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita, adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya lagi.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan biarlah firman yang tadi telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkati kehidupan kami, adik-adikmu, anak-anakmu ini satu persatu Tuhan, dan urapilah kami agar kami menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.